menghindari terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan, sehingga ketika saya migrain, ketika saya pusing, yang namanya kepala itu pusing gitu ya, saya nggak berusaha untuk tidak minum obat. Assalamualaikum, halo rekan-rekan seluruh Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Om Makmun. Kali ini Om Makmun mau sedikit testimoni atau cerita ya. Cerita bahwa Om Makmun ini punya salah satu dia yang sering saya derita ya. Sering saya derita itu biasanya sakit kepala, migrain separuh gini ya. Migrain separuh, terus pusing gitu, kayak mau pecah gitu ya, cenut gitu, cenut gitu. Kalau itu sudah menyerang, wassalam, artinya nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Yang saya lakukan biasanya istirahat penuh, istirahat total gitu ya. Karena kalaupun dibawa bekerja, tetap nanti dibawa ke sawah, ke kantor misalnya, tambah pusing nanti. Itu biasanya misalnya 2 bulan biasanya sembuh gitu ya, 2 bulan berikutnya kambuh gitu. Dan saya memang sedikit anti obat ya, bukan anti obat maksudnya terus nggak mau sama obat, enggak, cuman menghindari terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan, sehingga ketika saya migrain, ketika saya pusing, yang namanya kepala itu pusing gitu ya, saya nggak berusaha untuk tidak minum obat, sudah saya biarkan aja gitu. Tetapi dikala musim pusing itu sering pusing, musiman. Kalau saya itu musiman, nggak tahu kalau teman-teman ya, saya itu musiman. Misalnya 1 bulan tuh pusing terus tiap hari pusing terus. Saya nggak tahu karena ini gejalanya apa ya, cuman saya berdoa mudah-mudahan sakit biasa gitu ya, pusing karena terlalu capek gitu. Kadang mungkin barangkali terlalu lama di depan komputer gitu ya, sehingga sakit kepala gitu. Biasanya kalau ini saya derita sejak tahun berapa ya, masih kuliah dulu, lupa tahun berapa. Tapi dan kebiasaan yang saya lakukan ketika musim pusing itu datang itu, saya biasanya minum temulawak atau minum kunyit. Saya iris tipis-tipis, jadi kayak gini ya, ini kunyit, ini kunyit. Jadi kalau temulawak itu, kalau kunyit itu umbinya lebih merah dan lebih kecil, itu namanya kunyit. Kalau diiris dipotong itu umbinya lebih merah, kuning, agak merah-merah, lebih dekat ke merah kalau kunyit itu. Tapi kalau temulawak kuning sangat dan besar-besar, kira-kira sejempol, ukuran jempol kaki dewasa kalau temulawak. Tapi kalau kunyit itu kecil, seukuran jempol ini, paling besar mungkin ya, kecil lah pokoknya. Ini kunyit, ini saya ambil di belakang kandang barusan. Saya biasanya sedia ini, jadi saya biasanya kalau di ladang tidak ada, pas lagi kosong, saya beli di pasar ya, pasar tradisional, beli 1 kilo atau 2 kilo, saya rajang, saya iris tipis-tipis gitu ya, saya iris tipis-tipis, kemudian saya jemur sampai kering, sampai kering banget gitu. Kemudian saya simpan di dalam toples atau di dalam apa gitu. Ketika musim pusing itu tiba gitu, misalnya saya tinggal ngambil di dalam toples itu, kemudian pemanisnya saya biasa pakai madu. Kalau tidak ada madu saya nggak pakai pemanis, termasuk temulawak pahit ya, pahit temulawak. Tapi kalau sudah biasa enggak. Kalau sekilas temulawak itu kayak teh, kalau dimasak itu nanti sekilas temulawak itu kayak teh. Tapi kalau kunyit kuning, kalau temulawak kayak teh. Pernah teman saya waktu kuliah itu saya kasih teh, saya kasih minum, dipikir saya bawa botol ya, temulawak di dalam, saya taruh di botol. Kemudian teman saya minta, "Om teh ya," diminum, wah itu pahit dia, sampai kemudian dia cari kerupuk itu ya. Jadi itu yang saya lakukan itu, dan alhamdulillah itu sangat efektif sekali untuk mengobati musim pusing saya ini. Seperti sekarang lama sudah alhamdulillah nggak merasakan pusing ya, karena memang sebelumnya saya sudah hampir tiap hari dibuatkan kunyit oleh istri saya. Nanti kalau misalnya kunyit itu habis, saya beli ke pasar tradisional, karena sekarang ada istri saya ya yang buatin, jadi jarang sekali saya rajang itu. Memang
kalau di kota mungkin agak sulit ya kunyit, tapi barangkali ada lah di pasar modern itu ada kunyit. Jadi ambil induknya kalau bisa. Nah, ini induknya, jangan jari-jarinya, ambil yang bulat-bulat. Ini induknya, namanya kalau nggak salah bahasa Indonesia biang kunyit. Ini kalau nggak salah ini namanya biang kunyit ya, biang. Jadi ambil ininya, ambil yang induk, kemudian diiris tipis-tipis, diminum. Kalau temulawak, kalau biangnya ini pahit sekali. Dan kalau sudah terbiasa nanti nggak masalah walaupun tanpa gula. Dan saya memang hampir tidak pernah menggunakan tambahan pemanis gula. Biasanya saya gunakan madu asli. Kebetulan kan saya juga ada ternak lebah ya, ada usaha lebah juga, ada usaha madu juga, madu hutan gitu. Jadi ketika sudah saya seduh gitu ya, saya minum, saya taruh di gelas, kemudian saya kasih madu biasanya 1 sampai 2 sendok, atau kalau kurang manis saya kasih 3 sendok itu. Dan alhamdulillah sangat efektif sekali. Bahkan mertua saya juga gitu, saya kasih kunyit ini. Saya kasih kunyit ikhtiar ya, namanya ikhtiar. Kesembuhan itu memang hanya milik Allah, tapi kan kita diwajibkan untuk berikhtiar mencari kesembuhan itu sendiri. Kalau kita sakit ya minum obat atau minum jamu gitu ya. Jangan kemudian itu kan apa kata Allah sembuh tidak sembuh. Ya memang, tapi kita juga wajib berusaha. Sama dengan kita kenyang, itu memang Allah yang mengatur kenyang, tapi kan kita harus makan gitu ya. Jadi sendok sama piring harus kita mainkan sehingga masuk ke dalam perut, nggak tahu-tahu nasi itu berada di dalam perut gitu ya. Jadi teman-teman, para petani, para peternak atau siapapun barangkali memiliki keluhan seperti saya ya, pusing musiman gitu, sering migrain atau semua ini sekujur kepala ini sakit gitu, insya Allah ahlikan minum kunyit atau temulawak, atau keduanya dicampur. Saya seringnya dicampur, kunyit sama temulawak saya campur. Alhamdulillah, kalau ketika musim sudah saya kerasa sering pusing gitu ya, oh ini musimnya ini sudah gitu, saya minum kunyit aja, nggak minum yang lain, nggak minum obat, nggak minum suplemen, nggak. Saya memang nggak terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan karena ya menghindarilah terlalu banyak kimia. Kalau yang bisa ada di jamu, saya ambil jamu, ambil di pekarangan, kunyit temulawak atau kunyit putih atau jahe gitu, saya ambil gitu. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang sering memiliki keluhan sakit, keluhan yang lain, misalnya bisa gunakan kunyit ini sebagai ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Oke, dinasiratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.